Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan presentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, sebelumnya kami dari kelompok AAC yang diketuai oleh Cintana Olivia Sandrea NIM 1801550035, Sekretaris Avita Eurofania NIM 1801550002, dan anggota Ayu Kusuma Dewi 1801550008. Nah, kami akan presentasikan tentang pengiriman barang pada kantor pos Indonesia cabang Tembalang berbasis web. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem. Di kantor pos Indonesia cabang Tembalang, dalam mengetahui sistem informasi pengiriman barang masih dilakukan secara manual, sehingga masih banyak sekali ditemukan kekurangan seperti saat pencatatan penerimaan dan pembayaran kiriman yang masih menggunakan media alat tulis, dan masih sering terjadi kesalahan penulisan atau data yang tercecer atau hilang. Nah, atau saat pembukuan masih ditemukan kesalahan saat penginputan data, serta bukti penerimaan yang kurang akurat untuk laporan tiap bulannya, dikarenakan media penyimpanan yang kurang memadai. Nah, adapun penanganan yang telah dilakukan terkomputerisasi tetapi masih sangat sederhana. Nah, oleh sebab itu, kantor pos Indonesia cabang Tembalang membutuhkan sistem yang dapat mempermudahkan admin. Nah, dalam pembuatan aplikasi informasi pengiriman barang digunakan bahasa pemrograman web yang didukung oleh database dengan menggunakan MySQL. Setelah dilakukan analisis dan perancangan program, maka dilakukan implementasi sintak program yang diperlukan sesuai dengan perancangan programnya. Nah, kelebihan dan kelemahan dari pengiriman barang pos Indonesia berbasis web ini ada juga loh teman-teman. Yang pertama, kita membahas tentang kelebihannya dulu, yaitu dapat diakses secara online, tarif pos Indonesia lebih terjangkau, dan tampilannya simple dan mudah digunakan. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, kurangnya sarana promosi sehingga orang itu jauh lebih mengenal perusahaan swasta lainnya seperti perusahaan pengiriman barang, seperti itu. Nah, lalu ada juga sebagian besar orang tuh lebih mengenal dan mengingat Pos Indonesia sebagai perusahaan pengiriman surat dan uang, bukan sebagai perusahaan pengiriman barang. Lalu beberapa marketplace atau web store tidak mencantumkan Pos Indonesia dalam pilihan jasa pengirimannya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Avita. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cintana. Untuk kebutuhan fungsional sistem, mempunyai beberapa kebutuhan fungsional sebagai berikut. 1. Petugas berwenang untuk melihat seluruh data. 2. Petugas dapat menambahkan seluruh data. 3. Petugas dapat mengubah seluruh data. 4. Petugas dapat menghapuskan seluruh data. 5. Petugas dapat mencetak nota dan data laporan setiap bulannya. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional sistem. Di sini ada 2. Yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah 1. Sistem operasi Microsoft Windows 7 Profesional. 2. Adobe Dreamweaver CS6. 3. CMPP 173, 4. Google Chrome, 5. Sysbase Power Designer 16, 6. Microsoft Office 2007. Untuk perangkat keras yang digunakan dalam membuat aplikasi ini ada 4, yaitu yang pertama laptop atau PC, yang kedua memori RAM 2 GB, yang ketiga kapasitas harddisk minimal 10 GB, dan yang keempat mouse. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ayu.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Avita, yaitu Data Flow Diagram atau DFD, disebut juga diagram konteks. Di sini saya memiliki dua entitas luar atau external entity, yaitu ada petugas dan admin. Prosesnya yaitu sistem informasi pengiriman barang kantor pos Indonesia. Admin memasukkan data petugas, data provinsi, data Kapkot, data kecamatan, data keldes dan tarif ke dalam sistem. Lalu petugas memasukkan data pengiriman ke dalam sistem, kemudian sistem mengeluarkan cetak laporan dan cetak resi ke dalam petugas. Kemudian ada DFD level 1, proses datanya ada proses login admin, proses login petugas, proses data provinsi, proses data Kapkot, proses data kecamatan, proses data keldes, proses data tarif, proses data pengiriman, dan cetak. Flow-nya ada admin dan petugas. Flow admin memasukkan data login admin kepada proses login admin, lalu data admin disimpan di admin. Admin mengeluarkan konfirmasi login admin ke dalam proses login admin. Kemudian ada flow petugas memasukkan data login petugas kepada proses login petugas, lalu data petugas disimpan di petugas. Petugas mengeluarkan konfirmasi login petugas ke dalam sistem. Kemudian ada flow admin memasukkan data provinsi ke dalam proses data provinsi, kemudian disimpan di provinsi, data provinsi. Lalu provinsi mengeluarkan informasi data provinsi ke dalam sistem. Kemudian ada flow admin memasukkan data Kapkot kepada proses data Kapkot, disimpan di Kapkot, data Kapkot, kemudian mengeluarkan informasi data Kapkot ke dalam sistem. Kemudian ada flow admin memasukkan data kecamatan ke dalam proses data kecamatan, disimpan di kecamatan, data kecamatan, lalu mengeluarkan informasi data kecamatan ke dalam sistem. Kemudian ada flow admin memasukkan data keldes kepada proses data keldes, kemudian disimpan di keldes, data keldes, lalu keldes mengeluarkan informasi data keldes dimasukkan ke sistem. Kemudian ada flow admin memasukkan data tarif kepada proses data tarif, disimpan di tarif, kemudian mengeluarkan informasi data tarif ke dalam sistem. Kemudian ada flow petugas memasukkan data pengirim kepada proses data pengirim, disimpan di pengirim, data pengirim, lalu mengeluarkan informasi pengiriman ke dalam proses data pengiriman. Kemudian ada proses cetak, mengeluarkan resi dan laporan ke dalam petugas. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu ada provinsi, atributnya ID provinsi dan provinsi, kemudian Kapkot, atributnya ID Kapkot, Kap atau kota, ID provinsi dan nama Kapkot, kemudian ada kecamatan, ada ID kecamatan, ID Kapkot, nama kecamatan, ID provinsi dan ID Kapkot, kemudian ada keldes, atributnya ID keldes, ID kecamatan, nama keldes, kode pos, ID provinsi dan ID Kapkot. Kemudian ada tarif, atributnya tarif, ID keldes dan ID tarif. Lalu pengiriman, atributnya ada berat, nama pengiriman, ID tarif, jumlah, alamat pengirim, telepon pengirim, lalu ada nama pengirim dan nomor resi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Avita. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu. Untuk desain tabel database, seperti pada gambar ini, terdiri dari 8 tabel, yaitu tabel user, tabel petugas, tabel provinsi, tabel Kapkot atau kabupaten atau kota, tabel kecamatan, tabel keldes atau kelurahan atau desa,
tabel tarif, dan tabel pengiriman. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cintana. Ya, saya Cintana akan melanjutkan presentasi mengenai rancangan interface. Di halaman pertama ada menu login, yaitu kita akan masukkan username dan passwordnya. Lalu kita bisa langsung login. Lalu di situ kita akan mendapati halaman home, di mana terdapat profil instansi serta logonya. Nah, menu-menunya itu ada banyak ya teman-teman. Ada menu home, tugas, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, tarif, pengirim, dan menu logout. Di menu yang kedua itu ada halaman tambah petugas, di mana kita bisa memasukkan NIP dan nama petugas di situ. Kemudian kalau mau mengedit data petugas juga dilakukan dengan hal yang sama, yaitu memasukkan NIP nama petugas. Lalu di halaman tampil data petugas itu terdapat NIM, nama petugas, serta aksi. Nah, aksinya itu dapat diedit dan dihapus. Kemudian halaman tambah provinsi itu kita mengisikan ID provinsi dan nama provinsinya. Itu bisa disimpan atau dibatalkan. Nah, bisa juga kalau mau diedit data provinsinya dengan cara yang sama, yaitu memasukkan ID provinsi dan nama provinsi. Nah, untuk tampil data provinsi sendiri, tampilannya yaitu berisikan ID provinsi, serta aksinya. Kemudian halaman tambah kabupaten atau kota, itu terdapat ID kabupaten atau kota, provinsi, kabupaten atau kota, nama kabupaten atau kota, lalu bisa disimpan atau dibatalkan. Edit data kabupaten juga bisa dengan cara yang sama. Kemudian tampilannya itu berisikan ID kabupaten atau kota, provinsi, kabupaten atau kota, nama kabupaten atau kota, dan aksinya. Itu bisa diedit dan dihapus juga. Nah, untuk halaman tambah kecamatan, itu berisikan ID kecamatan, provinsi, kabupaten atau kota, dan nama kecamatan. Dapat disimpan atau dibatalkan. Untuk halaman edit kecamatan itu isinya sama, dan tampilan data kecamatan itu juga isinya sama, tinggal ditambahkan aksi yang berisikan edit atau dihapus. Kemudian halaman tambah kelurahan dan desa itu berisikan ID keldes atau kelurahan atau desa. Kemudian provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, nama keldes, dan kode pos. Itu bisa disimpan dan dibatalkan. Dan bisa diedit juga. Tampilannya ya seperti yang kita lihat ini. Tampilannya yang terakhir itu ada aksi yang bisa diedit dan dihapus. Lalu untuk halaman tambah tarif itu berisikan ID tarif, kelurahan atau desa, tarif, dan bisa disimpan atau dibatalkan. Nah, tampilannya ID tarif ini memanjang ya teman-teman, seperti tampilan yang sebelumnya, yaitu berisikan ID tarif, kelurahan atau desa, tarif, aksi yang berisikan edit atau hapus. Kemudian ada juga halaman tambah tarif, berisikan nomor resi, pengirim, alamat pengirim, telepon pengirim, penerima, alamat penerima, telepon penerima, berat, tarif, jumlah, lalu simpan atau dibatalkan. Kemudian halaman tampil data pengiriman yang berisikan nomor resi, pengirim, alamat pengirim, telepon pengirim, penerima, alamat penerima, telepon penerima, berat, tarif, jumlah, dan aksi. Nah, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.